Setelah berkata demikian, pria emas itu langsung menghilang. Melihatnya lenyap, Ladetia bergumam bosan. Hanya itu saja. Ah, sudahlah. Dia melangkah menembus kabut emas, mengkritik tanpa sungkan. Trik-trik si kepala tua itu selalu membosankan seperti ini. Beberapa menit kemudian, para murid di belakang berteriak kegirangan. 14 anak tangga. Dia sudah melewati 14 anak tangga. Tong Honorable masih dalam keadaan linglung, sementara UKH berdiri di sampingnya menggertakkan gigi. Wajahnya penuh amarah. Nam Huaingan melihat Ladetia perlahan melangkah keluar, tidak bisa menahan diri untuk memuji. Kakak seperguruan sungguh gagah. Awalnya aku lihat kamu tidak bergerak. Aku kira sudah tamat. Ladetia pun dengan senang hati menimpali. Aku sengaja menggoda mereka saja. Ladetia sama sekali tidak peduli dengan urat-urat di kepala Tong Honorable yang menonjol. Dia berbicara dan tertawa riang dengan Nam Huaingan. Kita juga harus memberi pelindung agung Tong Honorable sedikit waktu untuk menyiapkan mentalnya, takut dia tidak bisa menerimanya. Setelah itu, Ladetia langsung bertanya, "Apa kamu masih ingat perjanjian kita?" Diejek seperti itu, Tong Honorable marah sampai menggertakkan gigi. Ladetia mengamati reaksinya, lalu tersenyum sinis. Tong Honorable melambaikan tangan lalu pergi. Mana mungkin aku mau berdebat dengan orang sepertimu. Diejek tanpa ampun, Tong Honorable hanya bisa menundukkan kepala dan menggertakkan gigi. UKH yang berdiri di sampingnya hanya diam-diam mengamati, dalam hati mengutuk. Sialan, sungguh membuatku mati karena kesal. Sesaat kemudian, UKH melangkah maju, beranjak memberi hormat kepada Ladetia. Tetapi dia hanya melambaikan tangan menolak. UKH berkata, "Selamat kepada murid kepala Lai yang telah melewati putaran ujian pertama. Berhasil menjadi murid kepala sekte kuno dupa pembersih di putaran pertama, sepertinya kamu memang punya sedikit kemampuan." Ladetia menjawab, "Sudah hentikan trik-trik ini, cepat siapkan putaran selanjutnya." Saat ini, raut wajahnya menjadi muram, dan dia tersenyum jahat. "Baik, ujian putaran kedua adalah menguji kekuatan tempurmu." Menghadapi perkataan ini, Ladetia sama sekali tidak takut. "Kekuatan tempur? Aku sudah membunuh 2 murid agung kalian. Apa kalian masih mau aku melumpuhkan beberapa orang lagi baru kalian puas?" Mendengar ejekannya, UKH berteriak marah. "Kurang ajar, kali ini biar aku yang jadi lawanmu." Perkataan ini membuat Ladetia sedikit tertarik. Oh, sebelum dia sempat bertindak, Tong Honorable sudah secara aktif menantang dari belakang. Mengandalkan beberapa trik licik dan tidak jujur untuk mengalahkan beberapa murid, kamu sudah terlalu bangga. Apa kamu berani berduel denganku? Begitu tawaran itu disampaikan, Ladetia menutupi mulutnya, terus mengejak. Orang yang kalah tapi wajahnya sungguh tebal. Tong Honorable berlutut di depan UKH memohon. "Mohon beri saya satu kesempatan lagi." UKH memiringkan tubuhnya. UKH mengangkat suara memperingatkan, "Tong Honorable, apa kamu tahu jika kalah satu pertandingan lagi, gerbang iblis 9 suci akan berakhir bagaimana?" Tong Honorable menjawab dengan tegas, "Kali ini saya sama sekali tidak akan kalah lagi." Menghadapi jaminannya, UKH merenung sejenak lalu setuju. "Baiklah." Lalu dia melihat Tong Honorable dan Ladetia, keduanya saling berhadapan, lalu menyatakan, "Ujian putaran kedua, masih Tong Honorable melawan Ladetia." Dengan cepat, keduanya sudah muncul di arena pertarungan. UKH berdiri di tengah, mengangkat tangan menyatakan, "Ujian putaran kedua, Tong Honorable melawan Ladetia resmi dimulai." Tong Honorable mengeluarkan pedang panjang hitam, berteriak keras, "Dasar bocah, mana pedang gandamu? Keluarkan senjatamu." Mendengar itu, Ladetia menyeringai, "Siapa bilang aku masih ingin menggunakan teknik pedang?" Setelah berkata demikian, entah dari mana dia mengeluarkan sebatang tongkat kayu. Ladetia menyandarkan tongkat di bahu, menyatakan, "Untuk menghadapi kamu, hanya dengan tongkat pengungkit api ini sudah cukup." Perkataan ini membuat Tong Honorable murka. "Kamu mencari mati?" Namun Ladetia tetap sangat tenang. Kalimat ini sudah sering aku dengar. UKH yang berdiri di sampingnya diam-diam menilai senjata di tangan Ladetia. Tongkat ini adalah tongkat yang melumpuhkan Yao Kuangming. Memikirkan hal ini, dia mengerahkan kekuatan untuk melapisi matanya. Tongkat ini pasti ada sesuatu yang aneh.
biar aku lihat baik-baik. Setelah mengamati dengan saksama, UKH melipat tangan menggertakkan gigi, dia menemukan tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak sihir abadi yang tertinggal, juga tidak ada struktur mekanisme. Ternyata hanya sebatang tongkat kayu lapuk biasa. Di sisi lain, Tong Honorable yang mendengar penilaiannya merasa sangat tidak terima. Dia berusaha menenangkan diri, mengerahkan seluruh kekuatan memegang pedang dan langsung menyerang. Biar kamu lihat perbedaan alam kultivasi antara aku dan kamu. Dalam sekejap mata, Tong Honorable sudah muncul di belakang Ladetya seperti bayangan. Tepat ketika Ladetya belum sempat bereaksi, Tong Honorable sudah mengangkat tinggi pedang panjangnya, bersiap untuk menebas. Namun, sebelum sempat bertindak, dia sudah dihalangi oleh sebatang tongkat. Tong Honorable begitu saja terlempar keluar. Pemandangan ini membuat Tong Honorable melotot, tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin? Melihat Tong Honorable mudah dipukul mundur olehnya, Ladetya mendesah mengejek. Yang kamu sebut perbedaan itu, jangan-jangan perbedaan dalam hal omong besar? Membuat lawannya semakin marah. Tong Honorable menggenggam erat gagang pedang, tubuhnya sedikit bergetar. Dia menyadari, bajingan ini malah menyerang tepat pada titik terlemah dalam seranganku. Sialan, tanganku mulai mati rasa. Namun dia tidak membiarkan dirinya berhenti terlalu lama. Dia segera menenangkan diri, memegang pedang dan menyerbu lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri, tenang. Dengan kultivasi alam takdir sejatiku, aku sama sekali tidak akan kalah lagi. Namun Tong Honorable sekali lagi dihalangi oleh Ladetya dengan tongkat. Karena cara serangannya yang lain juga dihentikan. Situasi ini berulang-ulang sampai Ladetya mengayunkan tongkatnya dan memukul Tong Honorable ke belakang. Pemandangan ini membuat para murid yang hadir di sana mulai meragukan hidup mereka. Pelindung Tong Honorable malah ditekan. Menyerang sepanjang waktu pun tidak ada gunanya. Tong Honorable berhenti terengah-engah. Keras kepala tidak mau percaya. Tidak mungkin. Menyaksikan seluruh kejadian, wajah UKH pucat pasi, dia berteriak memarahi Tong Honorable dengan keras. Kamu benar-benar tidak berguna. Apa kamu mau menghancurkan sektemu sendiri? Dimarahi. Tong Honorable berlutut di depannya dengan nada suara yang tegas menjamin, Pelindung Agung, tenanglah. Saya masih belum menggunakan kemampuan asliku. Tetapi UKH tidak percaya. Untuk apa kamu berlutut? Kita masih bertanding, kan? Di luar ring, Nem Huainan ragu-ragu melihat pria di sampingnya, lalu menyampaikan pertanyaannya. Nem Huainan bertanya, Guru, bagaimanapun saya melihatnya, saya tidak mengerti. Jelas-jelas Tong Honorable yang menyerang kakak seperguruan, tapi mengapa malah dia yang terus-menerus dipukul mundur? Mendengar pertanyaan ini, pria itu menjawab, sudah pasti karena kakak seperguruanmu adalah seorang jenius. Bukankah sebelumnya Anda masih mengatakan dia itu tubuh fana, takdir fana, dan kayu lapuk tidak bisa diukir? Beberapa menit kemudian, Tong Honorable jatuh tersungkur, bergumam sendiri. Tidak mungkin, sebenarnya trik apa yang sudah kamu gunakan? Mengapa setiap jurus selalu mengenai titik kekuatan dalam seranganku? Apakah ini kemampuanku? Mendengar pertanyaan ini, Ladetya tanpa ragu menjawab bahwa sebenarnya dia sendiri juga tidak terlalu mengerti. Dia menyarankan lawannya sebaiknya segera menyerah. Setelah berkata demikian, Ladetya mulai mengingat masa lalu, waktu kembali ke zaman purba. Di dalam hutan lebat, ada seekor ular aneh yang bersembunyi. Jika bertemu ular ini, bahkan kultivator yang sudah mencapai alam takdir sejati hiasan bunga pun sulit luput dari kematian. Tiba-tiba, dalam ingatannya muncul pemandangan seekor ular dipukul mati oleh sebatang tongkat kayu. Namun, sedikit orang yang tahu bahwa di hutan ini masih ada sejenis pohon monster. Pelaku serangan itu adalah sebuah pohon dengan wajah iblis yang sedang mengangkat ular itu. Pohon monster ini khusus memakan ular aneh. Mengapa kekuatan pohon monster jauh melebihi ular aneh? Cabang pohon yang tajam dalam gambar itu tampak jelas di kepala Ladetya, mampu mengunci serangan ular aneh dengan tepat. Pemandangan kembali berubah, Iemna memegang cabang pohon, menatap tajam ke depan. Setelah itu, Iemna dan pohon raksasa itu terlibat dalam pertempuran sengit, berusaha memanfaatkan karakteristik cabang pohon yang secara otomatis menyerang titik lemah. Pemandangan kembali berubah, Iemna melipat tangan melihat sekelompok murid,
menggunakan cabang pohon itu untuk dijadikan alat pengajaran bagi mereka, dan menamakannya tongkat pemukul ular. Dalam benaknya kembali muncul pemandangan Minghan dikejar dan dipukuli oleh Hyamna dengan tongkat. Anak Minghan itu, sebelum mencapai alam langit asal, sama sekali tidak bisa menahan tongkat pemukul ular. Mendidik seorang bocah kecil alam takdir sejati, tentu saja tidak menjadi masalah. Sudah selesai berpikir, takut dia tidak mendengar. Ladetia lagi-lagi menyarankan untuk menyerah agar diampuni nyawanya. Namun perkataan ini malah membuat Tong Honorable sangat marah. Dia memaki, "Dasar bajingan kamu." Setelah berkata demikian, kedua tangannya mulai berubah, banyak cakar tajam muncul. "Biar kamu lihat sebentar." Begitu suara itu selesai, dia sudah berubah menjadi monster ganas. "Ini kekuatan asliku." Tong Honorable yang berubah menjadi binatang buas, mengaum marah lalu langsung menyerbu ke arah Ladetia. "Berkali-kali menghinaku, sekarang aku akan membalasmu 100 kali lipat." Ladetia mengamati sejenak lagi, lalu bertanya dengan mata terbelalak. "Binatang iblis setengah manusia setengah ular?" Di bawah, Nem Huainan menyaksikan semuanya. Hatinya sedikit cemas. Gawat, Tong Honorable ternyata setengah iblis. Kakak seperguruan juga ketakutan sampai terpaku. Pria di sampingnya diam-diam mencari informasi di catatan. Setengah iblis bisa berubah menjadi iblis sepenuhnya, dirinya sendiri mendapatkan kekuatan yang sangat besar. "Ladetia, kamu harus bertahan." Song Honorable mengayunkan tangan mengerahkan kekuatan, membuka mulutnya dan mengaum, "Ayahku adalah iblis tua benang emas. Kondisi setengah iblisku ini bisa meningkatkan kekuatanku. Kamu pasti kalah." Mendengar kata-kata itu, Ladetia berusaha menahan tawa. Tongkat kayu di tangannya saat ini justru bergetar ringan karena kegembiraan. Ladetia mencibir dalam hati. "Kamu berubah jati apa saja boleh, kenapa harus jati iblis ular? Kali ini kamu pasti mati." Song Honorable tidak percaya, langsung menyerbu bersiap menyerang. Semakin dia mendekat, tongkat di tangan Ladetia semakin. Nem Huainan melihat itu dan berteriak khawatir, "Berbahaya!" Para murid di sisi lain juga bersorak-sorai menyemangati. "Gigit sampai mati. Bunuh dia. Pelindung Song." Tidak peduli bagaimana Song Honorable menyerang, Ladetia hanya tersenyum dalam hati. Orang ini bodoh. Setelah berkata begitu, dia mengangkat tangan dan menusukkan tongkatnya langsung ke mulut lawan. "Yang gemetar bukan aku." Tongkat itu menancap lurus ke mulut Song Honorable. Ladetia mengangkatnya, berpura-pura menyesal. "Tetua Mak bilang tongkat pemukul ular terlalu bersemangat jika melihat mangsa. Sekarang aku juga tidak bisa mengendalikannya lagi. Sudah kubilang kamu akan mati? Kasihan sekali kamu jati begini." Ladetia mencabut tongkatnya, melemparkannya ke tanah. Setelah selesai beres-beres, Ladetia menyeringai melihat ke arah Ukaha yang wajahnya pucat pasi, bertanya, "Begini sudah bisa disebut menentukan pemenang, kan?" Nem Huainan menyaksikan seluruhnya, sangat gembira. "Menang." Waktu berputar mundur, Ukaha menunduk berdiri di depan seseorang, seluruh tubuhnya gemetar. Orang itu berkata, "Ukaha, apa kamu tahu konsekuensinya jika pengujian berturut-turut kali ini bermasalah?" Yang mulia Kaisar Iblis, tidak peduli seberapa gemetarnya dia, makhluk itu masih menyipitkan mata mengancam, "Jika kamu benar-benar membuat sekte menjadi bahan tertawaan dunia, aku khawatir sisa hidupmu akan dihabiskan dalam penderitaan." Adegan kembali ke kenyataan, Ukaha menggeretakkan gigi, menjawab, "Menyebalkan." Dia melihat ke arah Ladetia yang bosan mengelap tongkatnya. Dalam hatinya semakin kesal. "Song Honorable, kamu benar-benar kalah dari seorang sampah yang hanya tahu teknik bela diri." Ukaha sedikit menggerakkan tangan untuk mengerahkan kekuatan, tapi gagal. Saat Ladetia sedang berbicara dengan Nam Huainan tanpa menyadarinya, Ukaha diam-diam memanggil serangkaian bilah es, bersiap menyerang diam-diam. "Jika membiarkanmu menikahi sang putri, gerbang iblis 9 suci pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Dosa membuat sekte menanggung penghinaan ini, akan kulihat bagaimana kamu bisa bertahan." Melihat Ladetia dan Nam Huainan berbicara dan tertawa gembira, hatinya semakin membenci.
hari ini kamu mati di sini saja. Nanti tongkat itu juga harus dibersihkan dan diberikan padaku. Perhatiannya beralih kedua orang itu. Setelah itu, bunuh juga sepasang guru murid sampah ini. Memikirkan ini, wajah UKH semakin memerah padam, urat-urat di dahinya menonjol. Saat itu, kebenaran secara alami akan dijelaskan sesuka hati oleh gerbang iblis 9 suci. Jadi aku masih punya jalan keluar. Setelah mengambil keputusan, dia menyingkirkan pikiran-pikiran lain, langsung menembakkan serangkaian bilah es ke arah Laditya. Saat bilah es sedingin es itu hampir menyentuh Laditya, sebuah batu besar entah dari mana terbang datang. Dalam sekejap sudah menghancurkan bilah es itu. Pemandangan ini membuat UKH sangat marah sampai menggeretakkan gigi. Ada apa ini? Dia menunduk melihat ke tanah. Hanya melihat batu itu sudah hancur berkeping-keping, tak bisa menahan diri untuk bertanya. Dari mana batu itu berasal? Gerakan yang terlalu besar menarik perhatian Laditya juga. Dia marah menoleh ke belakang. Mau menyerangku diam-diam lagi? Ini sudah yang kedua kalinya. UKH tidak peduli dengan omelan Laditya. Hanya bertanya dengan suara keras. Siapa itu? Begitu teriakannya berakhir, sebuah patung batu tiba-tiba muncul dari kehampaan. Ah, patung suci, sepertinya bahkan para leluhur pun juga tidak tahan melihatnya lagi. Laditya selesai bicara. Patung batu itu bergerak lagi. Pemandangan ini membuat tetua Mak dan Namhwainan terkejut. Apakah patung batu sebelumnya berbentuk seperti ini? Jangan-jangan itu benar-benar bisa bergerak sendiri? Tepat saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, semua murid sangat terguncang. Salah satu dari mereka menatap tak percaya pada patung batu raksasa itu. Saat mereka tersadar, mereka terkejut menyadari patung itu menyapu keempat penjuru dengan kakinya. Patung batu hidup kembali. Pada saat yang sama, semua orang serentak berlutut ke tanah. Belum selesai, para murid mulai memberi hormat. Patung suci bangkit. Leluhur memberkati, leluhur memberkati. UKH sampai sekarang masih belum sadar sepenuhnya. Wajahnya pucat pasi. UKH berkata dengan suara gemetar, patung suci pelindung. Mengapa patung suci melindungi si tidak berguna Laditya itu? Yang membuatnya semakin tak percaya adalah patung batu itu malah berlutut. Tidak mungkin. Menghadapi pemandangan ini, Laditya memasang wajah muram, dengan dingin menyatakan, mati saja. Patung itu dengan cepat menerima perintah. UKH saat ini juga mengerti dia tidak bisa melarikan diri, ekspresinya menjadi gila. Akhirnya, sebelum memejamkan mata, satu-satunya pemandangan yang dia lihat adalah tangan patung itu. Tangan itu semakin mendekat, sampai benar-benar menutupi UKH. Patung itu dengan ganas memukulkan telapak tangannya ke bawah, UKH pun hancur menjadi tumpukan daging. Menyaksikan pemandangan ini, para murid ketakutan, kehilangan kendali. Setelah itu, tanpa berpikir panjang lagi, mereka berlarian ke segala arah. Patung batu itu kehilangan kendali, cepat lari. Melihat itu, Laditya dengan bangga melompat turun dari patung batu. Hanya Namhwainan yang masih belum sadar sepenuhnya. Dia terkikik. Lihat betapa takutnya anak-anak ini. Namhwainan memanggil, kakak seperguruan. Tetua Mak buru-buru maju bertanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Namhwainan juga bertanya-tanya. Kakak seperguruan, jangan-jangan ini juga perbuatanmu? Menghadapi pertanyaan itu, Laditya tersenyum, mengingat saat dia melompat ke telinga patung dan berbisik membaca mantra rahasia. Kedua mata patung itu langsung menyala, tapi dengan cepat kembali seperti semula. Kembali ke kenyataan, Laditya menyilangkan tangan mengakui, benar, asalkan tahu mantra rahasianya, bisa mengendalikan patung-patung batu pelindung ini. Kata-kata ini membuat Namhwainan semakin curiga. Ada hal seperti itu? Di hadapan keraguan, Laditya tertawa terbahak-bahak, menjawab, jika mereka masih menjaga batasan terakhir dari sebuah sekte besar, ya sudahlah. Tapi ini, tantangan gerbang iblis bahkan tidak mematuhi aturan. Kalau begitu musnahkan saja. Begitu kata-katanya berakhir, Laditya melihat patung itu mengangkat tinju raksasanya tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan mereka yang melampaui batas itu. Dia mengawasi dengan dingin, tidak sedikit pun goyah. Tiba-tiba, petir menyambar di langit. Sebuah bayangan sosok turun dari langit,
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung melemparkan rantai raksasa, mengunci erat lengan patung itu. Hanya dengan satu tangan, orang itu sudah menekan patung itu, membuatnya harus berlutut ke tanah dengan tekanan yang seperti gunung. Ladetia tetap tenang, seolah sudah menduga segalanya. Pemandangan ini membuat Nam Huainan dan Tetua Ma ketakutan setengah mati, tapi bagi Ladetia, itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Para murid di bawah yang baru saja lolos dari maut menghela napas lega. Ahli datang. Tepat saat ini, sebuah suara berwibawa terdengar dari angkasa. Itu adalah Kaisar Iblis Luenat, pemimpin gerbang Iblis 9 Suci, mungkin hanya avatar atau klon dirinya. Mohon Tuan Muda Lai berhenti, jika ada masalah, mari bicarakan baik-baik. Ladetia tersenyum dingin. Nada suaranya penuh sindiran. Kaisar Iblis, mengapa bahkan wujud aslimu pun tidak berani menampakkan diri? Suara Kaisar Iblis kembali terdengar, meminta maaf atas nama sektenya. Semoga Ladetia bersedia menenangkan patung itu terlebih dahulu. Setelah itu kami mengundangnya ke aula utama untuk minum teh dan berbincang. Ladetia tanpa ragu, setuju sambil tersenyum menunjukkan sikap murah hati. Melihat Ladetia setuju bertemu Kaisar Iblis, Nam Huainan terkejut sampai terpaku. Langsung bertemu Kaisar Iblis, sebenarnya siapa yang menghormati siapa ini? Di aula samping, terletak di tempat terdalam gerbang Iblis 9 Suci, yang juga merupakan aula utama Kaisar Iblis. Ladetia duduk berhadapan dengan beliau tanpa rasa takut sedikit pun, malah menunjukkan kesombongan dengan senyum meremehkan, sepenuhnya menguasai situasi. Kaisar Iblis mulai menjelaskan, mengatakan bahwa dia sedang berkultivasi tertutup, tidak mengetahui kejadian di bawah, membiarkan para tetua bertindak semau sendiri, menyebabkan keributan ini, berharap Ladetia bisa memaafkan. Ladetia langsung mengerti masalahnya. Dia mengangkat cangkir teh dengan tatapan licik, tersenyum dingin berkata, "Baiklah, dulu ingin mengusirku, sekarang malah antusias mengundang orang datang. Jangan-jangan karena aku tahu mantra rahasia pengendali patung batu itu, ya." Kata-katanya sedingin es dan penuh makna tersembunyi, sekaligus terang-terangan mengungkapkan tujuannya. Kaisar Iblis Luennya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu memandang Ladetia dengan serius untuk mengungkapkan pandangannya. Ini adalah ciri khasnya, ia paling menyukai orang-orang cerdas dan cerdik seperti Ladetia. Kaisar Iblis juga dengan tegas mengakui bahwa tujuannya adalah karena penasaran dengan kata sandi yang mengendalikan 4 patung batu di arena pertarungan. Kaisar Iblis mengangkat 4 jari dan bertanya pada Ladetia, "Apa kamu tahu kata sandi untuk mengendalikan 4 patung dewa itu?" Ladetia sama sekali tidak merahasiakannya, dengan santai mengakuinya. Mendengar jawaban tegas darinya, Kaisar Iblis tidak bisa menahan diri lagi, mulai bernegosiasi. Jika Ladetia bersedia menyerahkan teknik kultivasinya, ia dapat menjamin Ladetia akan menjadi murid kepala utama gerbang Iblis 9 Suci, dan di masa depan akan mewarisi tata Kaisar Iblis miliknya. Menyangka Ladetia akan mudah setuju, tak disangka kali ini Kaisar Iblis harus kecewa. Menghadapi tawaran ini, Ladetia hanya dengan santai menyesap tehnya. "Aku adalah murid kepala utama sekte kuno dupa pembersih, tentu saja tidak akan pernah mengkhianati sekteku." Kaisar Iblis, jangan bercanda lagi. Selesai berbicara, Ladetia sama sekali tidak memedulikan Kaisar Iblis, sebaliknya malah berpura-pura menjadi ahli pencicip teh, terus-menerus memuji tehnya enak. Melihat tidak bisa membujuk Ladetia, Kaisar Iblis buru-buru menenangkan diri. "Oh, saya juga terlalu bodoh, anak muda. Xiongyi, kalau bukan karena pertunangan dengan Xiongyi, posisi murid kepala itu juga tidak ada apa-apanya." Hahaha. Setelah berkata demikian, ia segera berbalik memanggil putri kesayangannya di luar pintu. "Xiongyi, keluarlah temui Tuan Lai." Xiongyi yang berdiri di luar entah sejak kapan sudah mendengar percakapan mereka berdua. Suara Kaisar Iblis masih menggema. "Kalian berdua kenalan dulu, tumbuhkan perasaan." Mendengar Kaisar Iblis menyuruhnya masuk menemui tunangan sampah yang muncul entah dari mana ini, wajah Xiongyi langsung pucat pasi. Melihat ekspresi dan tatapan tajamnya saat ini, jelas ia sama sekali tidak puas dengan pernikahan ini. Mengingat dulu, Xiongyi dan pelayannya berjalan-jalan menikmati pemandangan di tepi danau.
Pelayan kecil itu tersenyum manis memuji, pemandangan di sini indah sekali. Tapi Xiongni hanya dengan santai menjawab, sebagus apapun pemandangannya, jika sering dilihat juga akan bosan. Membuat pelayan di sampingnya langsung terkejut. Pelayan itu tiba-tiba mendapat ide, buru-buru memuji. Kecantikan tiada tara Nona lah yang membuat orang tak pernah bosan melihatnya. Xiongni bertanya, "Kamu, bocah ini, tertawa bodoh kenapa?" Pelayan kecil itu masih tertawa polos, menasihati, "Mona jangan khawatir. Setelah Nona menyelesaikan perjodohan, bukankah bisa berkeliling dunia bersama suami?" Xiongni tersenyum tipis. Xiao Ju di sampingnya merasa aneh. Nona tertawa apa? Ia mendengus percaya diri. Tingkat narsismenya sudah mencapai puncak. Xiao Ju, menurutmu apakah ada pria di dunia ini yang pantas untukku? Benar? Pria yang pantas untuk Nona memang tidak ada. Kembali ke aula samping. Mendengar Kaisar Iblis memanggil Xiongni keluar, Ladet ya yang duduk di dalam terdiam kaku. Kaisar Iblis terus mendesak. "Xiongni, keluarlah temui Tuan La, tumbuhkan perasaan dulu." Lai Xiongnan setelah melihat Ladet ya, api amarahnya langsung membara. "Apa-apaan ini? Tunanganku ternyata bocah nakal seperti ini?" Belum sempat sadar, Kaisar Iblis kembali mendesaknya untuk segera masuk menemui tunangannya. Memikirkan gurunya, Xiongni memutuskan untuk menyingkirkan semua ketidakpuasannya, mengenang masa lalu. Xiongni diam-diam mengingatkan dirinya sendiri. Kebaikan guru yang telah mengenali bakat dan membimbingnya selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa membalasnya. Lai Xiongnan mendorong pintu terbuka, dengan susah payah melangkahkan kaki beratnya ke dalam kamar. Sambil berjalan, ia berpikir, sebagai putri gerbang iblis 9 suci, kehendak guru adalah misiku. Lai Xiongnan masuk ke kamar, menarik napas dalam-dalam. Ladetia hanya tersenyum tipis melihat parasnya. Ia menekan semua ketidakpuasan di hatinya, membungkuk sedikit memberi hormat kepada Ladetia. Namun, Ladetia tidak hanya tidak membalas dengan sopan, tetapi malah nyeletuk. Lumayan, mendengar perkataan Ladetia, Lai Xionghan gemetar seluruh tubuh saking marahnya. Lumayan, memangnya kamu siapa saat ini? Dalam hatinya ia terus mengutuk, bocah Ladetia ini benar-benar tidak tahu diri, harus memberinya pelajaran agar puas. Tapi, meskipun berpikir begitu, menyelesaikan transaksi perjodohan ini sekarang adalah hal yang penting. Maka, Lai Xiongnan, meskipun berpikir lain, bertindak lain, menundukkan kepala mengucapkan terima kasih yang bertentangan dengan hatinya. Melihat mereka berdua baru saja berbicara, dan secara lahiriah tampak harmonis, Kaisar Iblis tidak bisa menahan diri dan buru-buru berseru, "Anak muda, kamu lihat." Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Ladetia sudah menyela dengan wajah acuh tak acuh, "Perjodohan ini, kurasa lebih baik dibatalkan saja." Kaisar Iblis dan Lai Xiongnan mendengar kalimat ini benar-benar seperti disambar petir di siang bolong. Kaisar Iblis baru mengerti sekarang, Ladetia tidak peduli pada kekuasaan, juga tidak serakah akan harta dan wanita. Bahkan terhadap kecantikan pun tidak bergeming. Namun, ia juga tidak terlihat seperti orang yang sepenuh hati mencari jalan. Kaisar Iblis terus pusing, tidak bisa memikirkan apa sebenarnya yang diinginkan Ladetia. Kaisar Iblis tua selalu berpikir bahwa Ladetia minder karena dirinya hanyalah tubuh fana, roda fana, takdir fana. Tidak pantas untuk bakat luar biasa dan tubuh kekaisaran Xiongni. Ia mulai memuji Ladetia habis-habisan, menganggapnya memiliki aura luar biasa, bahkan secara berlebihan mengatakan bahwa di masa depan pasti akan mencapai hal-hal besar. Sangat serasi dengan Xiongni. Lai Xionghan yang berdiri di samping mendengar perkataan Kaisar Iblis tua, wajahnya memerah padam entah karena malu atau marah. "Guruku bisa-bisanya membandingkan sampah ini denganku." Ia memaksakan senyum palsu, sambil setuju dan ikut-ikutan Kaisar Iblis tua. Benar, benar. Suami istri pada dasarnya adalah satu kesatuan. Siapa yang kuat, siapa yang lemah. Lagi pula itu hanyalah omongan orang luar. Melihat Kaisar Iblis tua dan Lai Xiongnan saling mendukung dan salah paham akan maksudnya, Ladetia terpaksa menyela keduanya. Kali ini ia lebih belak-belakan, mengatakan kepada Lai Xiongnan bahwa alasan ia menolak perjodohan murni karena merasa jijik padanya.
Kalimat ini benar-benar membuat putri kecil marah. Lai Xionghan terpaku di tempat selama 5 detik. Benar-benar tidak berani percaya ada orang yang tidak mau menikahinya hanya karena jijik padanya. Saat ini, batin Lai Xionghan benar-benar meledak, hanya ingin mencabik-cabik Ladetia menjadi serpihan. Kalimat jijik padamu dari Ladetia terus terngiang di benaknya. Kaisar Iblis tua sama sekali tidak menyadari Xiong yang berdiri terpaku di sampingnya, masih belum menyerah dan berpura-pura baru menyadari, bertanya pada Ladetia. Apakah masih tidak puas dengan ujian kemarin? Kaisar Iblis tua juga secara khusus menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang masalah ini. Semuanya adalah inisiatif para tetua di sekte. Gerbang Iblis 9 suci pasti akan datang langsung untuk meminta maaf, tetapi masalah perjodohan sama sekali tidak bisa dibatalkan. Ini juga bukan keinginan sekte kuno dupa pembersih, kan? Ladetia menjawab tanpa ragu. Tentu saja pembatalan perjodohan sepenuhnya adalah keputusan pribadiku, tidak ada hubungannya dengan sekte. Yang mulia Kaisar Iblis tidak perlu khawatir. Ia menopang tangan di tanah, berdiri dan menyimpulkan. Apa yang ingin kukatakan hanya itu. Jika Kaisar Iblis tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Saat ini, dalam benak kedua guru dan murid Kaisar Iblis sudah kacau balau. Putri kecil sangat marah, terus-menerus mengutuk Ladetia sebagai bocah bau. Sementara Kaisar Iblis tua sangat pusing, benar-benar tidak bisa memikirkan apa sebenarnya yang diinginkan Ladetia. Hanya Ladetia sendiri yang puas karena telah membuat Kaisar Iblis dan putri kecil marah. Kaisar Iblis menahan marah sambil tersenyum mendoakan perjalanan Ladetia lancar dan berjanji akan bertemu lagi. Sebelum pergi, Ladetia seolah tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan bertanya pada Kaisar Iblis tua. Masih ingin kata sandi tentang patung batu itu? Kaisar Iblis tua diam-diam senang, berpura-pura. Hampir saja lupa masalah ini. Aduh, anak muda, kalau kamu tidak bilang saya juga hampir lupa. Tentu saja mau. Menyangka Ladetia menyerahkan kata sandi. Tak disangka ia hanya mengatakan satu kalimat yang membuat kedua guru dan murid itu terkejut di tempat. Jika mau, suruh putri kebanggaanmu bergabung dengan sekte kuno dupa pembersih milikku. Meskipun perjodohan tidak jeti, aku masih kekurangan seorang pelayan wanita. Mendengar perkataan ini, Lai Xionghan gemetar seluruh tubuh saking marahnya, benar-benar tidak bisa percaya dirinya diremehkan sedemikian rupa. Sebagai putri kebanggaan surga yang dikagumi banyak orang, kini ia diremehkan oleh bocah ingusan yang begitu kurang ajar, dan bahkan ingin menjadikannya pelayan. Di mata Lai Xionghan, Ladetia saat ini benar-benar sangat menjijikkan. Setelah kembali ke kamar, Ladetia menceritakan semuanya kepada Tetua Mak dan Nam Huainghan. Tetua Mak hanya dengan tenang bertanya, "Mengapa?" Sementara Nam Huainghan sama sekali tidak bisa tenang, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi, bertindak semau sendiri juga harus ada batasnya. Dulu bilang ingin memulihkan kejayaan sekte, apa kamu hanya bicara saja? Melihat reaksi mereka berdua yang berlebihan, Ladetia bertanya balik kepada keduanya, apa kalian benar-benar berpikir menjadi menantu gerbang Iblis 9 suci bisa memulihkan kejayaan sekte? Ia berkata dengan tegas, tidak sampai beberapa hari lagi, putri gerbang Iblis 9 suci akan datang ke sekte kita untuk menjadi murid. Dibandingkan dengan melakukan perjodohan seperti itu, bukankah itu lebih baik? Hal ini belum pernah terpikirkan oleh Nam Huainghan dan Tetua Ma. Siapa yang bisa menduga putri sebuah sekte akan datang ke sekte lain untuk menjadi pelayan wanita? Keduanya mengangguk tanda mengerti. Ladetia tidak menyangka mereka yang tadi begitu bersemangat, sekarang malah percaya padanya begitu saja, seketika merasa hambar. Kalian tidak curiga aku sedang mengoceh omong kosong? Membosankan sekali. Setelah berpikir sejenak, Nam Huainghan bertanya dengan cemas. Lalu bagaimana kita harus berbicara dengan Tetua Agung? Ladetia menunjukkan ekspresi sama sekali tidak perlu khawatir, para tetua pasti akan mengerti mereka. Begitu kembali ke sekte kuno dupa pembersih, ketiga orang itu langsung dipanggil ke olah tetua untuk dimintai penjelasan tentang apa yang terjadi di gerbang Iblis 9 suci. Di aula utama, 4 tetua duduk berhadapan. Setelah mendengar keseluruhan cerita, 2 tetua marah besar, menggertakkan gigi memanggil nama Ladetia.
lalu menunjuk langsung ke wajah Ladetia, menuduhnya sebagai mata-mata yang dikirim oleh gerbang iblis 9 suci untuk membuat onar di sekte kuno dupa pembersih. Mendengar perkataan ini, ketiganya merasa 3 bagian pasrah, 7 bagian seperti menonton sandiwara. Para tetua itu sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Ladetia. Dituduh langsung oleh 2 tetua sebagai mata-mata gerbang iblis 9 suci. Ladetia tetap tenang bertanya balik kepada kedua tetua. Berdasarkan apa kalian mengatakan hal seperti itu kepadaku? Orang itu langsung menjawab, hari ini kita pasti akan membongkar wajah aslimu agar kamu menunjukkan wujud aslimu. Segera setelah itu, ia mulai menjelaskan dengan logikanya sendiri. Pertama, jimat kuno dupa pembersih bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan sembarangan. Tapi jika jimat kuno ini diberikan oleh gerbang iblis 9 suci kepadamu, itu lain cerita. Karena mereka mungkin bisa membelinya dari 3 orang tua aneh itu. Kedua, kamu asalnya hanyalah sampah berfisik fana dan takdir fana, tapi malah bisa berkali-kali mengalahkan banyak elit gerbang iblis 9 suci. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Melihat beberapa tetua sama sekali tidak mengakui kekuatan Ladetia, Nam Huainan saat ini tidak bisa menahan diri lalu membantah. Ia ingin mengatakan bahwa Ladetia bukanlah sampah seperti perkataan kedua tetua, tapi belum sempat ia selesai bicara, kedua tetua sudah membentak keras. Ladetia mengalahkanmu menunjukkan bahwa kamu sendiri tidak mahir dalam ilmu bela diri. Benar-benar sampah. Orang itu melanjutkan perkataannya, memberikan alasan ketiga. Ia berpendapat bahwa Ladetia dapat dengan mudah mengendalikan patung batu gerbang iblis 9 suci, pasti ada hubungannya dengan sekte itu. Jika seorang sampah yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sekte, bagaimana bisa berkomunikasi dengan patung batu? Ini adalah hal yang bahkan Kaisar Iblis Luenyat pun belum tentu bisa melakukannya. Menggabungkan ketiga hal ini, kesimpulannya hanya satu. Ladetia adalah mata-mata yang dikirim oleh gerbang iblis 9 suci. Ia juga mengatakan bahwa Ladetia adalah orang kepercayaan yang langsung menerima perintah dari Kaisar Iblis Luenyat. Akhirnya ia menyimpulkan dengan satu kalimat. Ladetia adalah mata-mata yang diutus oleh Kaisar Iblis tua itu, ingin menghancurkan sekte kuno dupa pembersih. Ladetia menyipitkan mata dan tersenyum dingin. Tetua Daohang, imajinasimu benar-benar kaya. Ia tanpa sungkan mencibir. Sekte kuno dupa pembersih sekarang, seorang tetua agung yang hampir sekarat, kemampuan dan kebajikan apa yang dimiliki hingga gerbang iblis 9 suci harus rugi, bahkan mengorbankan nyawa 3 murid elit mereka. Melihat Ladetia mengejeknya seperti itu, Daohang begitu emosi hingga nyaris menyerbu dan mencekiknya, untungnya tetua agung segera menghentikannya. Tetua agung berkata mengingatkan, Daohang, jangan emosi. Hal itu membuat Daohang sedikit menahan diri, untuk sementara tidak membahas argumennya. Setelah menghentikan Daohang, tetua agung berbalik menatap Ladetia. Katakan padaku mengapa? Mengapa kamu ingin membatalkan pertunangan ini? Kenapa? Hanya tidak suka saja. Ladetia mengangkat bahu, menyipitkan mata dan berkata dengan santai. Lagi pula, sejak awal kami memang tidak suka, dan kami tidak bisa mengandalkan pernikahan aliansi untuk memulihkan sekte. Ia kembali mengungkapkan pemikirannya tentang Kaisar Iblis Luenyat. Orang itu sangat licik. Jika pertunangan tidak terjadi, biarkan saja. Jika benar-benar terjadi, pada akhirnya hanya akan dimanfaatkan olehnya. Ladetia menopang dagunya, wajahnya penuh keyakinan, dengan tegas menyatakan bahwa ia telah memiliki rencana sendiri untuk membangkitkan kembali sekte kuno dupa pembersih. Di mata Nam Huainan, Ladetia saat ini seperti sosok dewa yang menginspirasi. Matanya berbinar, mengatakan bahwa ia juga akan berusaha. Namun terhadap perkataan kedua anak muda ini, Tetua Agung sama sekali tidak memedulikannya. Ia tidak memikirkan kejadian barusan, melainkan beralih membahas bahwa Ladetia telah benar-benar melewati ujian gerbang iblis, memperbolehkannya bebas memilih satu teknik kultivasi, satu artefak magis, atau senjata spiritual. Ini baru sikap seorang tetua. Setelah selesai berbicara, Ladetia dengan gembira bersiap pergi memilih teknik kultivasi. Tetua mau berbalik meminta Nam Huainan untuk ikut. Nam Huainan tentu saja dengan senang hati setuju.
Namun Dao Huang sama sekali tidak senang, ia masih belum bisa menelan amarahnya barusan. Ladatia mengikuti Nam Huainan menuju pavilion harta karun legendaris milik sekte kuno dupa pembersih. Di depan pavilion harta karun terdapat patung batu Eamna yang berdiri megah. Oleh karena itu, tempat ini disebut puncak gagak dewa. Nam Huainan memperkenalkan kepadanya. Tempat ini menyimpan semua harta karun sekte kuno dupa pembersih, bahkan ada 1 atau 2 artefak keabadian. Ladatia yang baru saja mendekati patung batu tiba-tiba menghentikan langkahnya, mengangkat kepala menatap wajah patung itu. Melihat sikap aneh Ladatia, Nam Huainan pun bertanya, "Kakak senior, apa kakak mengenal yang mulia gagak dewa?" Ia juga tidak bisa menahan rasa penasarannya. Jangan-jangan Ladatia bahkan bisa mengendalikan patung gagak dewa ini. Ladatia tidak memedulikan pertanyaannya. Saat itu, dalam benaknya muncul kembali ingatan dari masa lalu yang sangat jauh. Saat itu, ada sekelompok anak-anak tertawa riang, terus-menerus memanggilnya yang mulia gagak dewa. Hari itu, setelah para tetua pendiri sekte kuno dupa pembersih selesai mendirikan patung Eamna ini, pernah bertanya, "Yang mulia, apakah Anda merasa patung ini memiliki aura yang agung?" Ternyata para tetua pendiri telah mendengar Kaisar Abadi Mingnan menceritakan kisah Eamna, sehingga mereka mendirikan patung ini. Kaisar Abadi Mingnan sedikit malu, mengatakan bahwa ia sungguh tidak bisa menahan diri, telah menceritakan hal ini kepada para murid. Saat itu, para murid Kaisar Abadi Mingnan satu persatu maju dan berkata, "Jika bukan karena yang mulia gagak dewa, sekte kuno dupa pembersih kita mustahil bisa didirikan." Para murid dengan suara bulat memutuskan, mulai sekarang, gunung ini akan disebut puncak gagak dewa. Setelah ini, kultivator dari 8 penjuru yang datang ke sekte kuno dupa pembersih untuk berziarah, harus datang ke sini untuk mempersembahkan sesajen kepada yang mulia gagak dewa. Demikianlah, puncak gagak dewa lahir. Kemudian, sekelompok murid bergegas mengerumuni Eamna, memohon agar ia juga mengajari mereka beberapa jurus. Dengan gan, Eamna mengayunkan tongkat kayu yang dulu pernah ia gunakan untuk mendidik Kaisar Abadi Mingnan, melancarkan satu jurus, menghempaskan anak-anak berisik ini. Meskipun terkena pukulan, para murid tetap terus-menerus berterima kasih kepada Yang Mulia Gagak Dewa karena telah memberi petunjuk. Kembali ke kenyataan. Saat itu, Ladatia baru tersenyum membalas pertanyaan Nam Huainan sebelumnya, mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar tentang Gagak Dewa. "Apa ada hal yang kakak tidak tahu?" Tepat saat itu, di bawah patung tiba-tiba terdengar suara gemerincing. Keduanya berbalik karena penasaran. Mereka hanya melihat seseorang dengan rambut dan janggut acak-acakan, pakaian compang camping, dengan tangan dan kaki terbelenggu, sedang duduk di sana. Ladatia berbalik bertanya pada Nam Huainan, "Mengapa ada orang yang diikat di sini?" Nam Huainan menjawab jujur, ia juga tidak tahu. Bahkan gurunya, Tetua Mo, juga tidak jelas asal-usul orang itu. Ia menambahkan, ada yang bilang itu adalah seorang jenius sekte, tetapi karena melakukan kesalahan besar, ia dikurung di sini seumur hidup untuk menjaga puncak gagak dewa. Mendengar itu, Ladatia tidak bertanya lagi. Sebaliknya, Nam Huainan malah melakukan hal yang tidak perlu, mengingatkan Ladatia. Sebaiknya berhati-hati, jangan sampai berakhir seperti itu. Ladatia mendengar nada ancaman dalam perkataannya, membuat Nam Huainan berkeringat dingin. Melewati beberapa anak tangga, akhirnya mereka melihat gerbang menuju pavilion harta karun. Nam Huainan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Ini adalah tempat paling berharga di sekte dupa pembersih. Para murid kesayangan tetua juga sering berkumpul di sini. Kompleks kuno ini dirancang dengan sangat istimewa, berbentuk segitiga. Setiap sudut dibangun sebuah pavilion harta karun, berturut-turut adalah pavilion penyimpanan senjata, pavilion harta karun dan pavilion penyimpan kitab. Melangkah masuk, ia melanjutkan dengan bangga memperkenalkan. Tempat ini menyimpan semua teknik kultivasi berharga dari seluruh sekte. Adalah fondasi, dasar dari sekte kuno dupa pembersih. Hanya tersisa sebanyak ini saja. Begitulah Ladatia selesai bicara, para murid di sekitar langsung melayangkan banyak tatapan marah. Nam Huainan dengan canggung mendekatkan diri ke telinga Ladatia,
perlahan menasihatinya untuk sedikit menahan diri. Perasaan ditatap orang lain sama sekali tidak nyaman. Ladetia menunjukkan tidak peduli sama sekali, benar-benar mengabaikan mereka. Meninggalkan kakak muda yang penakut, ia kemudian sendiri bergegas ke pavilion penyimpan kitab untuk melihat-lihat. Belum sampai di pintu, Ladetia dan Nam Huaingan telah menemukan di dalamnya tidak hanya ada mereka berdua, tetapi juga banyak murid yang sedang memilih teknik kultivasi atau manual rahasia yang sesuai untuk diri mereka. Namun sejak Ladetia melangkah masuk ke pavilion penyimpan kitab, dua pasang mata terus menatapnya. Pertama adalah seorang murid berambut hitam bertanya kepada murid berambut oranye di sebelahnya, "Apa itu dia?" Benar, itu Ladetia, murid kepala utama yang baru datang. Murid berambut hitam sudah tahu, tetapi masih sengaja bertanya lagi, bahkan sengaja agar Ladetia dan Nam Huaingan mendengarnya, berkata, "Itu sampah yang tidak memiliki dasar kultivasi, mengandalkan jimat kuno dupa pembersih baru bisa menjadi murid kepala utama, kan? Aku dengar guru bilang, dia bahkan tidak memiliki bakat kultivasi." Di belakang mereka berdua, ada dua murid lain yang ikut campur, berkata, "Aku dengar dia adalah mata-mata yang diutus oleh gerbang iblis 9 suci. Ada kabar seperti ini juga." Mereka terus berbisik-bisik, tetapi volumenya cukup keras sehingga Nam Huaingan bisa mendengarnya dengan jelas. "Aku juga dengar dia membeli kembali Tui Hanglao untuk ditukar dengan jimat kuno dari Tuan Tua Kui. Apa itu bisa diterima?" Rumor semakin banyak orang yang memfitnah Ladetia. Tatapan marah seperti belati melesat ke arahnya, menganggapnya sebagai pengkhianat. Ladetia dari awal hingga akhir tetap tenang dan santai, sama sekali tidak memedulikan gunjingan ini. Nam Huaingan merasa tidak senang melihat itu, memarahi kerumunan orang itu. "Kalian sama sekali tidak tahu betapa hebatnya kakak. Biar aku yang mengajari mereka pelajaran." "Sudahlah. Omongan kosong ini tidak perlu dipedulikan. Lagi pula, aku lihat kamu juga tidak memiliki kemampuan apa-apa." Setelah selesai bicara, ia dan Nam Huaingan mengalihkan pandangan ke rak buku di depan mereka, tidak lagi memedulikan orang-orang itu, dan mulai memilih. Nam Huaingan mencari sejenak tidak menemukan sesuatu yang menarik, kemudian dengan baik hati mengingatkan, "Di sini semua adalah seni bela diri fana, tidak ada yang bagus sama sekali. Kakak sudah punya teknik pedang pintu aneh sudah cukup. Ayo kita pilih teknik kultivasi tingkat lebih tinggi saja." Namun Ladetia sama sekali tidak memedulikannya. Ia menunjuk ke sebuah buku berjudul Manual Pedang Langit Pertama, berkata, "Jangan terburu-buru, aku sudah menemukan sesuatu yang bagus." Tiba-tiba, di belakang terdengar suara langkah kaki lagi. 3 orang yang tidak tahu diri muncul di depan mereka berdua, dengan angkuh bertanya, "Kamu adalah Ladetia?" Ladetia melirik mereka dengan acuh tak acuh, dengan tenang menjawab, "Ya, aku." Setelah menerima jawaban yang pasti, salah satu yang tampak seperti pemimpin mulai memarahi, mengandalkan sedikit trik kotor untuk naik ke posisi murid kepala utama. "Tempat ini tidak menyambutmu." Jauh bertolak pinggang, ia menatap Ladetia dengan wajah penuh provokasi, berkata, "Aku sarankan kamu tahu diri sedikit, mengundurkan diri sendiri, kalau tidak hidupmu nanti tidak akan mudah." Para murid yang mengikuti di belakangnya juga berkata, "Kakak benar sekali." Nam Huaingan berkata, "Zhao Hu, apa yang ingin kamu lakukan?" Zhao Hu menatap Ladetia lekat-lekat, bertanya, "Kenapa? Tidak terima?" Ladetia melirik Zhao Hu sekali. Pandangannya hanya berhenti sedetik, lalu ia berbalik pergi dengan malas tidak memedulikannya. Terhadap provokasinya, Ladetia sama sekali tidak peduli. Ladetia melanjutkan memilih buku karena kemunculan Zhao Hu. Ia sempat lupa apa yang sedang ia lakukan. "Nam Huaingan, kita sudah memilih sampai mana?" Diabaikan oleh Ladetia. Zhao benar-benar kehilangan kesabaran. Kedua tinjunya terkepal erat, urat-urat hijau menonjol di lengannya, mulutnya menggeram seolah detik berikutnya ia akan menerkam dan menghajar Ladetia babak belur. Nam Huaingan melihat Zhao Hu mengamuk, cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya dengan tatapan serius. "Kamu secara terang-terangan memprovokasi kakak senior murid kepala utama, cepat minta maaf. Jangan kira dengan kakak senior Hai yang mendukungmu, kamu bisa melakukan apa saja semaumu." Zhao Hu menyeringai,
wajahnya penuh penghinaan. Ah, jadi Nam Huaingan menjadi anjing penjilat bagi murid kepala utama. Ia mencengkeram kerah Nam Huaingan, melanjutkan dengan menghina. Kamu menjadi anjing penjilat Laidet ya? Nyalimu juga bertambah besar, ya. Yahu awalnya ingin memberi pelajaran kepada penipu Laidet ya ini. Tidak menyangka Nam Huaingan berani mencampuri urusannya. Ia mengangkat Nam Huaingan, berteriak keras. Pergi sana, jangan menghalangiku. Ladatia hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Meskipun diangkat ke udara, Nam Huaingan tetap sama sekali tidak takut. Bahkan memarahi Zhao sebagai orang bodoh. Ladatia dengan mudah bisa membunuh ahli alam takdir sejati. Dia ini sedang menyelamatkan nyawa Zhao, tapi Zhao malah tidak tahu berterima kasih. Zhao tidak bisa menahan diri lagi, mengayunkan tinjunya ke arah Nam Huaingan. Nam Huaingan secara refleks mengangkat tangan untuk menangkis. Tetapi tinju itu belum sempat menyentuhnya sudah dihadang oleh Ladatia. Ladatia berkata dengan dingin, ini bukan tempat untuk bertarung. Ia menyeringai dan melanjutkan, jika ingin bertarung, keluar sana dan bertarung. Zhao mendengar itu langsung setuju, sekaligus melepaskan Nam Huaingan. Jika kamu kalah, kamu harus angkat kaki dari sekte ini. Ladatia menunjukkan sikap tidak peduli. Nam Huaingan setelah mendengar itu malah sangat percaya diri. Kakak senior, biarkan mereka melihat betapa hebatnya kamu. Biarkan mereka melihat. Benar, biar kalian sedikit melihat kekuatan sebenarnya dari Nam Huaingan. Perkataan Ladatia itu membuat wajah percaya diri Nam Huaingan langsung berubah menjadi terkejut dan panik. Dahinya berkeringat dingin, tidak bisa mempercayai telinganya. Ladatia melanjutkan. Tenang saja, jika dia kalah dariku, aku juga akan angkat kaki. Zhao menunjuk Ladatia. Perkataannya semakin membuat Nam Huaingan panik hingga tidak sempat mencegah. Ini kamu sendiri yang bilang, aku tidak memaksamu. Kita berdua bertemu di arena. Melihat Zhao dan anak buahnya berjalan di depan, Nam Huaingan hanya bisa pasrah. Wajahnya penuh kekhawatiran menatap Ladatia. Kakak senior, hal sebesar ini adik tidak sanggup menanggungnya. Kamu adalah murid tetua Mak, coba sedikit lebih berani. Nam Huaingan buru-buru menjelaskan, beliau terlalu baik hati, baru ditugaskan untuk mengajar murid-murid luar sekte sepertiku. Aku karena kultivasi tidak maju, jadi bertanggung jawab atas urusan komunikasi di dalam sekte. Ladatia selesai mendengarkan Nam Huaingan berbicara, masih penuh keyakinan, dan menyuruhnya untuk tenang. Ada aku di sini, kamu pasti tidak akan kalah. Nam Huaingan yang mendengar itu sedikit lebih percaya diri. Tetapi masih belum tenang, lalu bertanya lagi pada Ladatia. Kakak senior, apa yang kakak katakan itu benar? Adegan beralih keluar Rain, semua orang sedang mengelilingi untuk menonton mereka berdua berduel. Zhao memanggul sebuah golok besar setinggi hampir sama dengan tubuhnya, berdiri di depan Nam Huaingan yang gemetar ketakutan di seberangnya, tersenyum dingin. Kalau takut mati, cepat menyerah. Golok besarku tidak mengenal mata. Ayo, aku bukan orang yang mudah dikalahkan. Ladatia melihat Nam Huaingan tegang, segera menghibur, sama sekali tidak memedulikan gunjingan tentang dirinya di sekitar. Ladatia terus menyemangati Nam Huaingan. Huaingan, jangan tegang. Cukup dengarkan aku, makan cilik yang baru lahir ini sama sekali bukan lawanmu. Nam Huaingan menatap Ladatia seolah melihat penyelamat, kedua matanya berbinar. Kalau begitu, kakak senior, coba katakan padaku apa yang harus aku lakukan, bagaimana cara bertarungnya? Ladatia masih sempat menggoda hati Nam Huaingan yang lemah. Serang saja asal-asalan. Satu kalimat serang saja asal-asalan. Dari Ladatia membuat Nam Huaingan tertegun di tempat. Zhao melihat Nam Huaingan masih berani lengah, segera mengayunkan goloknya dan menebas. Nam Huaingan beraksi sangat cepat, mengangkat pedangnya untuk menangkis. Zhao menyeringai lisik. Kekuatan pada golok semakin berat, kekuatan Zhao sungguh terlalu besar. Nam Huaingan hanya bisa bertahan beberapa detik sebelum ia dipaksa mundur terus-menerus oleh satu jurus Zhao. Nam Huaingan mengumpat dalam hati. Sialan, jelas sudah ditangkis, tapi tetap tidak berhasil. Kenapa begini? Kalau begitu aku serang duluan. Tak banyak bicara. Nam Huaingan maju dan menggunakan jurus pedang air mengalir, menginjak ombak menyerang Zhao. Dua anak buah Zhao,
Satu berambut hijau dan satu berambut oranye berdiri di luar sambil mengomentari. Semangat juang Nam Huainan ini cukup kuat juga ya. Tapi apa gunanya? Perbedaan kultivasinya terlalu besar. Kakak Hu melawan Nam Huainan sama saja dengan menindas anak kecil. Begitu pria berambut oranye itu selesai bicara, Nam Huainan sudah terpukul terbang oleh satu jurus Xiao, jatuh terkapar di tanah. Pecahan batu pun bergetar dan terlempar ke udara. Melihat Nam Huainan kalah mengenaskan seperti itu, Ladatia lalu menopang bahunya untuk bangun, mengingatkannya bahwa ia telah menggunakan metode jurus pedang air mengalir yang salah. Setelah itu, Ladatia mendekat ke telinganya dan berbisik menjelaskan cara menggunakannya. Melihat Ladatia sedang berbisik dengan Nam Huainan, Xiao mencibir, penuh penghinaan dan sinis. Seorang sampah mengajari sampah lainnya. Baru panik setelah terjadi, sungguh menggelikan. Saat ini Xiao sangat bangga. Kalian berdua mau mengobrol sampai kapan? Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Begitu Xiao selesai bicara, Ladatia juga sudah selesai mengajarkan rahasianya kepada Nam Huainan. Sebelum kembali ke Rin, Ladatia bertanya, apa yang kukatakan sudah kamu ingat baik-baik? Kali ini Nam Huainan jelas sudah jauh lebih percaya diri, tidak lagi menunjukkan wajah ketakutan seperti sebelumnya. Ia dengan sopan membuka bicara. Xiao Bu, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Kalian berdua sudah selesai bermesraan? Xiao berkata dengan nada berat. Jelas-jelas keduanya adalah pria tulen. Tetapi ia malah mengatakan hal seperti itu. Jelas-jelas ia sedang menghina mereka. Nam Huainan tidak banyak bicara, hanya membalas dengan tindakan. Ia mengalirkan energi internal, menyebarkan perisai air di sekeliling. Xiao menunjukkan ekspresi meremehkan terhadap strategi Ladatia. Xiao bahkan mengingatkan Nam Huainan, tanpa perisai air, kamu akan mati. Tetapi tujuan sebenarnya Ladatia bukanlah menggunakan jurus yang baru dipelajari ini untuk mengalahkan Xiao, melainkan memiliki niat lain, melakukan hal yang paling Nam Huainan kuasai. Ladatia menganalisis, jurus pedang air mengalirmu tidak cocok untuk pertarungan nyata, tetapi sangat mahir digunakan untuk mencuci pakaian. Nam Huainan selesai mendengar, setengah percaya setengah tidak tahu apakah ia sedang memuji dirinya atau. Ladatia berkata tanpa ragu, tentu saja, kamu sangat hebat. Ladatia dengan serius membimbing Nam Huainan. Jangan gunakan teknik pedang kelas 2 untuk menghadapinya, kamu harus menggunakan keahlian kelas 1. Anggap lawan seperti pakaian dan cucilah sampai bersih. Xiao mengayunkan pedangnya, ingin mengakhiri Nam Huainan dalam satu jurus. Pada saat ini, Nam Huainan bertekad menggunakan metode mencuci pakaian dari jurus pedang air mengalir. Membayangkan menggunakan busa air untuk membersihkan noda, merasakan gerakan dalam jurus lawan. Terus terang itu adalah merendam pakaian. Akhirnya, berkat keahlian mencuci itu, ia bisa merasakan kekuatan Xiao dan berhasil menghindari jurus itu dengan mahir. Melihat Nam Huainan menghindari teknik goloknya, Xiao mengerutkan kening. Wajahnya tidak senang. Nam Huainan mengayunkan pedangnya membalas serangan Xiao. Dalam benaknya ia berpikir untuk mengumpulkan busa air di ujung pedang, menggosok bersih noda, lalu meningkatkan kekuatan untuk mengaduk pusaran air. Dalam kenyataannya, Xiao terbelit erat di sekujur tubuhnya oleh pusaran air yang biasa digunakan untuk mencuci pakaian, dicuci bersih sekali putaran, dengan kata lain diremas-remas seperti pakaian. Akhirnya, memerasnya hingga kering. Nam Huainan telah menggunakan keahlian mencuci untuk membereskan Xiao, membuatnya tiba-tiba terlempar. Terbang ratusan meter jauhnya, Xiao jatuh terkapar di tanah, kepalanya pusing, ingus dan air liur mengalir deras, diputar oleh pusaran air hingga pingsan tak sadarkan diri. Nam Huainan telah menggunakan keahlian mencuci untuk membereskan Xiao, membuatnya tergeletak di tanah tak bisa bangun. Pertarungan berakhir dengan satu kalimat singkat dari pria berambut hijau. Nam Huainan sudah selesai mencuci. Pria berambut hijau dan pria berambut oranye yang melihat itu, segera berlari untuk menopang Xiao. Pria berambut hijau sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa Xiao telah kalah. Tetapi pria berambut hijau itu malah memerhatikan hal lain. Ia bertanya-tanya mengapa setelah bertarung, pakaian Xiao malah menjadi sangat bersih. Pria berambut hijau dan pria berambut oranye
Masing-masing menopang Xiaohu dari satu sisi, sambil berlari dan menoleh ke belakang berteriak keras. Masalah ini belum selesai. Ladet ya, Nam Huainghan. Kalian tunggu saja. Nam Huainghan memenangkan pertarungan, suasana hatinya sangat gembira. Ia menoleh ke arah Ladet ia memuji. Hebat, kakak senior. Kakak hanya asal-asalan memberiku beberapa petunjuk dan sudah sebegini hebatnya, bahkan bisa mengalahkan Xiaohu. Hal ini tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ladatia dengan satu tangan memegang setumpuk buku, memujinya. Kemajuan sebesar ini sudah cukup bagus. Menang itu menyenangkan bukan? Kalau sudah senang, bantu aku mengangkut semua tumpukan kitab jurus ini kembali. Kegembiraan Nam Huainghan seketika berubah menjadi panik. Ia membelalakan mata, mulutnya ternganga melihat tumpukan kitab jurus setinggi itu di depannya. Ia sama sekali tidak tahu dari mana Ladatia mendapatkan begitu banyak buku. Nam Huainghan berjuang sepanjang sore, hingga larut malam baru selesai mengangkut semua tumpukan kitab jurus itu. Setelah selesai mengangkut, Nam Huainghan bertanya-tanya. Tetua hanya mengizinkan kakak mengambil satu kitab jurus, mengapa kakak malah mengambil setumpuk begini? Ini satu buku. Wajah Nam Huainghan penuh kebingungan. Dilihat dari manapun ini adalah setumpuk kitab jurus bela diri fana, bukan satu buku. Ladatia meliriknya dengan nakal, menjawab, aku mengambil kumpulan teknik bela diri fana. Nam Huainghan tidak menyangka Ladatia akan bermain kata seperti itu. Ia mengangkat tangan memberi isyarat. Hari ini aku benar-benar tidak punya tenaga lagi untuk berdebat dengannya. Ladatia juga merasa itu masuk akal. Nam Huainghan sudah sangat lelah hari ini, kamu juga pulang dan istirahatlah lebih awal. Nam Huainghan berpamitan dengan Ladatia, berjanji bertemu lagi besok lalu pergi. Ia berjalan sambil menguap. Begitu Nam Huainghan pergi, Ladatia segera menutup dan mengunci pintu. Ia melirik tumpukan kitab jurus di kakinya, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman penuh makna. Ia menyalakan api membakar habis tumpukan kitab jurus yang baru saja dibawanya pulang. Ladatia tersenyum dingin. Sudah ku bilang, ini adalah kitab tubuh dalam wujud terdefinisikan, adalah lubang api hitam kelam dari kedalaman lubang hitam itu. Api berkobar membungkusnya, menyala tanpa henti. Ladatia berdiri di sana memandangi api yang berkobar dahsyat. Ini adalah wujud asli dari kitab tubuh, salah satu dari 9 kitab agung surga. Awalnya, Ladatia menanganinya dengan sangat rahasia. Sekarang tampaknya memang sudah efektif. Dulu, Mingnan telah memahami tubuh bertahan langit, salah satu dari 12 tubuh abadi. Sekarang, api di sekitar lubang hitam itu kembali memancarkan percikan api yang membawa simbol kitab tubuh. Percikan api ini membawa barisan aksara dan simbol kuno, mulai membentuk pusaran yang berputar. Ruang berangsur meluas, ribuan dan jutaan aksara berterbangan mengikuti angin puyuh. Ladatia berdiri tepat di bawah lingkaran cahaya pusat. Ia ingin melihat apa yang bisa ia pahami. Ribuan aksara kuno berubah menjadi petir api yang menghantam ke arah Ladatia. Keadaannya saat ini tidak berbeda dengan sedang melewati tribulasi. Ribuan dan jutaan percikan api menghujani tubuhnya, satu demi satu gelombang. Setiap aliran aksara kuno berubah menjadi kilatan listrik yang menembus tubuh Ladatia. Ia masih berusaha membuka mulut, apa yang bisa kupahami dari kitab tubuh ini? Sungguh berani. Di ruang lain, Ladatia telah memasuki dunia kitab tubuh berupa lautan darah yang memenuhi langit. Di atas kepalanya ada langit merah menyala, awan darah melayang-layang. Di bawah kakinya adalah jantung yang masih berdenyut kencang, berdebar, berdebar. Ia sangat terkejut. Tidak disangka ia sedang berdiri di atas jantung yang masih berdenyut. Pantas saja rasanya begitu aneh dan nyata. Permukaan yang licin terus-menerus melorot. Ladatia baru saat ini menyadari dengan terkejut bahwa ini adalah jantung di tengah lautan darah. Tiba-tiba, gelombang darah setinggi langit bergulir dari jauh, setinggi 4 meter. Sangat ganas. Suara ombak menggelegar dan menghantam tempat Ladatia berdiri. Ombak besar menghantam dari atas, membuatnya tidak bisa bernapas. Darah segar mengalir di kedua sisi rambutnya, dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh lautan darah. Sepertinya paru-parunya terluka, ia terus-menerus batuk kering, sebagian juga karena tersedak air. Ladatia dengan wajah kabur,
Kedua tangannya menekan jantung, berbisik, dampak pada pembuluh darah ternyata membuat jantung sakit sekali seperti ini. Ia terus batuk. Darah segar terus-menerus mengalir dari mata dan mulutnya. Satu tangan memegangi dada terengah-engah tetapi masih keras kepala berkata, "Akan kulihat seberapa mengerikan kitab tubuh ini sebenarnya." Lautan darah tiba-tiba menjadi sangat hening, menandakan malapetaka yang lebih besar akan datang. Ia duduk di atas batu berbentuk jantung yang masih berdenyut, menatap lautan darah tak berujung. Dalam hati ia diam-diam ragu, "Sam, sudah selesai." Tiba-tiba permukaan air bergetar hebat. Ladetia melebarkan matanya, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depannya. Tidak mungkin. Dia kehilangan keseimbangan. Terbawa oleh getaran itu, jantungnya berdebar mengikuti ombak. Ternyata, itu adalah banjir besar lainnya. 10 ombak raksasa sekali lagi menerjang ke arahnya. Keesokan harinya, di tempat lain, pagi hari langit biru awan putih, angin sepoi-sepoi berembus, Nem Huainan sedang berlari di halaman. Tiba-tiba di lapangan latihan muncul sesosok bayangan hitam. Wajahnya tidak jelas. Mengayunkan 2 pedang pendek, badan pedang diselimuti cahaya hijau, menusuk lurus ke arahnya. Huainan secara naluriah melompat mundur, lalu bertanya, "Siapa itu?" Liu Yuan menjawab dengan suara penuh provokasi dan penghinaan seperti sapaan tidak biasa di pagi yang cerah. "Sungguh, kakak tahu cara merusak suasana. Oh, bukankah ini anjing pemburu murid kepala utama kita? Kenapa masih berpenampilan seperti pecundang?" Liu Yuan memandang Nam Huainan sambil tersenyum licik. "Kenapa terburu-buru? Kemarilah, bicara sebentar dengan kakak." Huainan menggaruk kepala, tersenyum canggung. "Saya ada urusan penting. Kakak senior jangan mempersulit saya. Aku tidak peduli urusan penting apa yang kamu punya." Dia teringat akan adik seperguruannya, Hyohu, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu melukai adik seperguruanku Johu, aku harus menuntut keadilan untuknya." Nam Huainan seketika merasa canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini, Feng Mingtang yang gagah berani dan berwibawa melangkah maju untuk membantu Huainan. "Kakak senior Liu, kuharap kakak senior tidak mempersulit Huainan." Mata Mingtang bersinar seperti bintang, wajahnya berkarisma, tubuhnya tinggi besar, seperti teladan seorang pria sejati yang jujur. "Jika Huainan ada urusan penting, biarkan dia pergi duluan. Jika kakak senior punya dendam, bisa mencariku." Liu Yuan melompat turun dari ring pertarungan, mendekati kedua kakak beradik seperguruan sekte kuno dupa pembersih. "Oh, bukankah ini Feng Mingtang, kakak senior utama dari gerombolan pecundang sekte luar?" Feng Mingtang menghadapi ejekannya, hanya menatap diam. Tangannya masih memegang erat pedang pendek. Ujung pedang memancarkan cahaya dingin. Liu Yuan tiba-tiba mempercepat gerakannya, mengayunkan pedangnya menunjuk leher Mingtang, lalu melanjutkan. "Kakak senior utama juga hanya seorang pecundang dengan statusnya hanya sedikit lebih tinggi saja." Pada saat-saat genting itu, lehernya tertekuk ke belakang, ujung pedang tajam mengarah lurus ke tenggorokannya, hanya dengan sedikit kesalahan bisa langsung kehilangan nyawa. Feng Mingtang berkata dengan keringat dingin bercucuran, "Liu Yuan, jangan terlalu meremehkan orang, berani-beraninya kamu menyerangku." Saat ini, dari belakang Liu Yuan terdengar suara Laidet ya. "Bagaimana kalau aku bertarung denganmu?" Liu Yuan yang penuh niat membunuh, melirik ke arah suara itu berasal. Terlihat Ladetia sedang melangkah maju dengan gagah. "Dulu sekte kuno dupa pembersih kita. Mana ada pembagian murid inti dengan murid luar? Kenapa sekarang juga ikut-ikutan sekte-sekte duniawi melakukan hal-hal seperti ini?" "Kamu adalah Ladetia." Ladetia terlihat seperti baru saja keluar dari medan perang, seluruh tubuhnya berlumuran darah, pakaian dan rambutnya semua penuh darah. Setengah wajahnya juga penuh darah. Di sudut mulutnya masih mengalir 2 jejak darah segar, wajahnya berlumuran darah tetapi dia tetap tersenyum puas seperti biasa. "Benar, bertemu kakak senior murid kepala utama masih tidak segera memberi hormat. Kamu adalah kakak senior murid kepala utama." Begitu kata-kata itu selesai, Feng Mingtang segera berlutut 1 kaki memberi hormat kepada Laidet ya. Murid luar utama Feng Mingtang memberi hormat kepada kakak senior murid kepala utama. Nam Huainan khawatir. "Kakak senior,
Kenapa seluruh tubuhmu berlumuran darah? Apa yang terjadi? Liu Yuan memutar pedang pendek di tangannya, menatap Ladatia dengan provokatif. Seseorang yang mengandalkan cara curang untuk mendapatkan posisi pecundang, berani-beraninya pamer di depanku. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Penuh kesombongan, berani bertarung denganku. Kamu berani melawanku sekali. Sekarang aku akan memberitahumu seberapa hebat dirimu. Namun Ladatia seolah tidak peduli. Pada dasarnya tidak ada yang peduli apa yang dia katakan. Nam Huaingan sedang sibuk mencuci kembali pakaian Ladatia. Liu Yuan sangat marah sampai gemetar. Matanya hampir memancarkan api. Tetapi hanya bisa mengedipkan mata melihat kedua kakak beradik seperguruan itu. Mereka sibuk berdandan, sama sekali tidak ada yang memperhatikannya. Lehernya kaku, tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Semuanya, dengarkan aku. Saat ini, Ladatia juga sudah dibersihkan oleh Nam Huaingan. Terlihat seperti baru. Ladatia berkata, katakan, bagaimanapun kamu ingin bertarung, aku akan turuti. Liu Yuan kehilangan ketenangan, urat-urat hijau di lehernya menonjol, wajahnya pucat pasi. Sialan Ladatia, bertarung sekarang juga. Saat ini, Liu Yuan telah menampilkan wujud setengah manusia setengah binatang, di wajahnya tumbuh lapisan sisik reptil bersayap, membentuk lapisan zirah sisik seperti memakai helm zirah. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, jangan kira kultivasimu rendah maka aku akan meremehkanmu. Dia melebarkan sepasang sayap emas yang seperti sayap kelelawar. Tangannya masih memegang dua pedang pendek, memperlihatkan taring-taring tajamnya. Aku akan menggunakan wujud terkuat untuk menghancurkanmu, memberitahumu apa itu keputusasaan. Nam Huaingan dan Feng Mingtang yang berdiri di samping melihat wujud transformasinya. Ini adalah wujud satria bersayap sisik emas. Ladatia sedikit bingung. Kenapa ular lagi? Liu Yuan dari atas tiba-tiba menerjang ke bawah menyerang Ladatia, mulutnya masih berteriak. Mati! Ladatia mundur selangkah, mengambil posisi kuda-kuda, pusat gravitasi bertumpu pada satu kaki, tangan belakangnya seketika menyala. Dengan api yang berkobar. Sebuah pukulan api berkobar menghantam lurus kedua pedang pendek Liu Yuan. Ledakan tekanan udara yang sangat kuat meledak di sekitarnya. Dua pedang pendek hancur berkeping-keping, sedangkan tangan Ladatia tidak terluka sedikit pun. Kesombongan Liu Yuan saat ini hancur total. Dia melebarkan matanya, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depannya. Liu Yuan, Huainan dan Feng Mingtang juga terkejut dan terdiam. Kakak senior, apa yang sebenarnya kamu latih semalam? Sangat hebat. Liu Yuan terpukul dengan hebat. Hampir tidak percaya pada matanya. Sangat aneh. Semua orang bilang dia adalah tubuh fana, takdir fana. Apa itu tubuh fana? Lihatlah lengan yang kokoh dan urat-urat merah seperti darah itu. Ini jelas adalah tubuh dewa penekan penjara. Adegan beralih ke kamar di kediaman tetua Dao Hang. Dao Wong duduk santai di sana, menuangkan secangkir teh untuk Jian Ying, lalu bertanya, bagaimana hasil penyelidikannya? Jian Ying menjawab dengan hormat sambil menangkupkan tangan. Murid telah menyelidiki dengan jelas. Setelah Ladatia masuk ke pavilion kitab suci, dia telah memilih total 108 teknik bela diri tingkat fana. Mendengar itu, Dao Hang mengerutkan kening dengan curiga. Untuk apa Ladatia membutuhkan begitu banyak teknik bela diri tingkat tinggi? Jian Ying menambahkan, selain 108 teknik bela diri itu, Ladatia juga mengambil Nguyat Haluan Chong dan Kun Peng Xiao Yi 6 jurus. Mendengar itu, Dao Hang berdecak, meletakkan cangkir teh yang baru diminum, tertawa sinis dan berkata santai kepada Jian Ying. Nguyat Haluan Chong mengandalkan energi darah untuk secara paksa meningkatkan kekuatan kultivasi. Jalan sesat ini pada akhirnya hanya akan menemui jalan buntu. Itu hanya metode kultivasi yang diciptakan oleh seorang pecundang yang rakus dan malas, yang sombong. Jian Ying juga setuju dengan kata-kata gurunya. Guru berkata sangat benar, tetapi murid masih ada sedikit pertanyaan. Kun Peng Xiao Yi 6 jurus adalah teknik kultivasi dasar dari teknik kaisar transformasi Kun Peng 6. Hanya dengan itu baru bisa benar-benar berlatih transformasi Kun Peng 6. Ladatia bisa tertarik pada teknik kultivasi ini, itu juga dianggap punya pandangan yang baik. Dao Kang mengangkat alis, tatapan tajam.
makanya dia begitu sombong. Sebenarnya transformasi Kunpeng 6 adalah teknik kaisar. Jika teknik kultivasi dasarnya benar-benar mudah dilatih seperti itu, mengapa sampai sekarang sekte kuno dupa pembersih masih belum ada yang menguasainya? Akhirnya, Da Huang berkata kepada Jin Ying, bagaimanapun juga, sekarang Lai Detia masih murid kepala utama sekte dupa pembersih. Aku tidak bisa membiarkan dia menghalangi, jangan menghalangi jalanmu ke depan. Jin Ying yang mendengar Da Huang berkata demikian tidak bisa menahan diri untuk tercengang, tidak menyangka dalam hati gurunya dia dihargai setinggi itu. Jin Ying dengan gembira menundukkan kepala berterima kasih, memahami ajaran gurunya, murid akan mengingat ajaran guru. Saat ini Da Huang seolah teringat sesuatu. Oh iya, apakah urusan Lu Yun sudah diatur dengan baik? Semuanya sudah diatur dengan baik, mungkin saat ini mereka sudah bertarung. Dao Kang yang mendengar itu, menunjukkan senyum puas, lalu menyuruh Jian Ying pergi sendiri untuk mengingatkan dia agar Liu Yuan tidak berlebihan. Dao Kang berkata, tunggu setelah Liu Yuan menang, suruh dia datang sendiri meminta maaf kepada Lai Detia. Jelas Dao Wang sudah berasumsi bahwa Lai Detia tidak mungkin bisa mengalahkan Liu Yuan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa di tempat lain, Liu Yuan sedang berdiri di depan Lai Detia dengan wajah ketakutan, mempertanyakan dia. Teknik kultivasi sesat apa yang sebenarnya kamu latih sampai bisa memiliki tubuh seperti itu? Saat ini, Lai Detia mengepalkan tinju dengan aura menggebu-gebu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Tangannya entah sejak kapan sudah berubah menjadi merah kehitaman. Nam Huaingan yang melihat itu, bertanya dengan penasaran. Ada apa sebenarnya dengan tangan Lai Detia? Feng Mingtang dengan antusias menjelaskan, ini adalah tubuh dewa penekan penjara. Teknik kultivasi ini bisa menarik dao surgawi kekacauan ke dalam tubuhku, melatih tubuh setiap saat, membuat kultivator tidak pernah berhenti berkultivasi. Ingin melatih teknik kultivasi ini, bisa meningkatkan kekuatan fisik kultivator secara signifikan. Jika berlatih sampai tingkat agung, hanya dengan kekuatan fisik saja sudah bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan, sebanding dengan kaisar abadi. Namun, sekarang Lai Detia juga baru saja menguasai teknik kultivasi ini. Kekuatan pertahanan, kekuatan serangan masih jauh dari cukup, tidak bisa bertarung sesuai keinginan. Saat ini, Liu Yuan menggertakkan gigi, langsung memanggil nama Lai Detia. Dia tidak peduli Lai Detia adalah tubuh fana atau tubuh dewa, hari ini bagaimanapun juga harus memberi pelajaran kepada Lai Detia. Setelah berkata demikian, dia membuang pedang patah di tangannya, lalu mengeluarkan pedang baru. Sebuah pancaran cahaya hijau keluar dari tangan Liu Yuan, mendarat di badan pedang. Setelah itu dia menggunakan kekuatan pikirannya, memanjangkan bilah pedang. Dia mengayunkan pedangnya menunjuk Lai Detia, berkata dengan percaya diri, kemarilah. Saat ini, Liu Yuan tiba-tiba melompat ke udara, melihat ke bawah ke arah Lai Detia. Sepasang sayapnya bisa membantunya melayang. Liu Yuan berpikir, memperkuat tubuh, lalu kenapa? Dia yakin bahwa wujud ular bersayap sisik emasnya memiliki keunggulan mutlak di udara, dengan begitu akan ada lebih banyak kesempatan untuk menembus pertahanan Lai Detia. Namun dalam sekejap mata, Lai Detia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Liu Yuan melihat ke sekeliling keempat arah tetapi tidak bisa menemukan bayangan Lai Detia. Tepat saat ini, dia tiba-tiba terkejut. Lai Detia entah sejak kapan sudah muncul di belakangnya tanpa disadari. Belum sempat bereaksi, suara Lai Detia sudah terdengar. Kakekmu ada di langit ini. Selesai bicara, Lai Detia mengayunkan tinjunya dengan kuat menyerang Liu Yuan. Tak disangka, kali ini Liu Yuan berhasil menghindari serangan Lai Detia. Melihat serangannya meleset, Lai Detia sedikit kecewa. Sepertinya dia butuh lebih banyak waktu untuk melatih teknik kultivasi ini dengan baik. Setelah berhasil menghindari serangan Lai Detia, Liu Yuan perlahan menstabilkan tubuhnya di udara, menatap ke arah Lai Detia. Jelas-jelas tubuh roda fana, tapi dia bisa melayang di udara. Hal ini membuatnya sangat terkejut, sama sekali tidak mengerti mengapa Lai Detia bisa berdiri di udara dengan begitu mudah. Ternyata, Lai Detia telah mengaktifkan semacam teknik kultivasi, di mana sepasang sayap hitam terbentuk di punggungnya, memungkinkannya terbang di udara. Lai Detia melipat tangan di depan dada, dengan tenang membalas, apa hebatnya bisa terbang?
Kenapa ribut sekali? Nam Huainan dan Feng Mingtang melihat Ladetia bisa terbang. Tak ayal mereka penasaran dan berseru. Sejak kapan kakak senior bisa terbang? Murid kepala utama memang luar biasa. Liu Yuan setelah terkejut, mendengus dingin, mulai mengakui Ladetia. Ternyata kamu juga bukan pengekut yang hanya tahu lari. Namun, hal ini tidak memengaruhi semangat bertarung Liu Yuan. Dia berpikir bahwa selain bisa terbang, Ladetia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selesai bicara, Liu Yuan dengan tegas mengangkat pedang, langsung menyerbu ke arah Ladetia. Dia masih percaya diri dengan sedikit kemampuan Ladetia itu. Pedang panjang yang tajam hampir menusuk Ladetia, tapi Ladetia tiba-tiba menunduk menghindar. Kemudian, dia melayangkan pukulan kuat ke arah wajah Liu Yuan. Namun kali ini, Liu Yuan masih berhasil memiringkan kepala dan menghindar. Liu Yuan mengejek Ladetia. Ladetia terlalu lambat menyerang. Setelah itu, dia terus mengayunkan pedangnya menyerang Ladetia. Pedang ini akhirnya mengenai Ladetia. Ladetia menyilangkan kedua tangan membentuk salib. Menahan serangan ini, tidak membiarkan pedang menusuknya. Jurus pedang yang kuat itu mendorong Ladetia menjauh, memperlebar jarak antara keduanya. Liu Yuan mendengus dingin. Lumayan kuat juga menahan seranganku. Melihat Ladetia bisa menahan satu jurusnya, Liu Yuan juga cukup terkejut. Namun setelah itu, dia segera mengubah jurus baru, menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pedangnya. Teknik sihir itu diaktifkan. Pedangnya memanjang, berubah menjadi tombak panjang. Liu Yuan memegang tombak dengan kedua tangan menyerang ke arah Ladetia. Dia pikir Ladetia tidak akan bisa bertahan lama, lalu mengangkat tombak panjang itu, berputar semakin cepat, seolah sedang menyusun jurus yang sangat kuat. Dia yakin, Ladetia sama sekali tidak akan bisa menahan serangannya kali ini. Melihat Liu Yuan terus-menerus menyerang dengan ganas sejak tadi, Ladetia tak ayal merasa kagum, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di hadapan serangan mematikan ini, sebaliknya malah tersenyum menghargai. Saat ini, Liu Yuan mengepakkan sayap sekali, meningkatkan kecepatan tubuhnya hingga batas ekstrem, langsung menyerbu ke arah Ladetia. Ladetia saat itu juga diam-diam memuji. Cepat sekali. Tepat setelah itu, bayangan Liu Yuan sudah muncul di atas kepala Ladetia. Dia mengayunkan tangan ke bawah. Untungnya Ladetia bereaksi tepat waktu, mengangkat tangan untuk menahan serangan ini. Tapi karena kekuatan lawan terlalu kuat, dia tetap terpental keluar. Punggungnya membentur tanah dengan keras, serpihan batu berhamburan ke segala arah. Melihat dirinya begitu menyedihkan, Ladetia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh dewa penekan penjara dan 6 jurus kunpeng. Meskipun keduanya adalah teknik kultivasi yang kuat, dia sendiri baru tahap dasar. Tingkat kultivasi ini belum cukup untuk menghadapi lawan dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Ladetia dengan kesakitan memuntahkan seteguk darah segar. Liu Yuan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, bertekad untuk mengejar dan menghabisi, terus menerjang ke bawah, ingin mengakhiri hidup Ladetia dengan satu jurus. Saat menonton pertandingan, Nem Huainan dan Feng Mingtang berteriak cemas. Kakak senior lah, hati-hati, kemarahan, kebencian, dan niat membunuh Liu Yuan semuanya terkumpul dalam serangan ini. Tombak panjang itu menusuk dengan tegas. Mati saja kau. Semua orang berpikir kali ini Ladetia pasti akan mati. Tak disangka, tongkat pemukul ular tiba-tiba bergetar hebat, seolah ingin menyerang Liu Yuan dengan sendirinya. Ladetia tidak punya pilihan lain, terpaksa meraih dan menggenggam erat tongkat pemukul ular. Tepat saat tombak panjang Liu Yuan hendak menusuknya, dia buru-buru memiringkan tubuh untuk menghindar, lolos dari ujung tombak. Bersamaan dengan itu, dia mengayunkan tongkat pemukul ular menghantam kepala Liu Yuan, darah segar berhamburan. Liu Yuan 1000 kali tidak menyangka bahwa dirinya akan dikalahkan oleh tongkat pemukul ular dari kayu lapuk di tangan Ladetia. Dia seketika kehilangan kekuatan bertarung, jatuh terhempas ke tanah. Mendengar reaksi kaget ini, Ladetia juga duduk terhempas ke tanah, terengah-engah. Sesaat kemudian, dia baru menghela napas panjang, berpikir dalam hati, untung aku sudah berusaha menyisakan sedikit tenaga. Kalau tidak, Liu Yuan mungkin sudah tewas di tempat. Saat itu, sudut bibirnya masih berlumuran darah.
Dia meminta maaf kepada Liu Yuan, karena bagaimanapun kemenangan ini tidaklah mulia. Nem Huaingan dan Feng Mingtang buru-buru berlari ke sisi Ladetia, bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Ladetia hanya menjawab dengan santai. Terlalu meremehkan lawan. Jatuhnya sedikit sakit saja, tidak apa-apa. Orang yang sebenarnya dalam masalah adalah Liu Yuan yang tergeletak di tanah itu. Berdiri menonton di samping juga ada Kiem An, murid dari kedua tetua. Dia menyaksikan Ladetia mengalahkan Liu Yuan, seluruh tubuhnya terpaku seperti patung. Wajahnya penuh ketakutan. Kecuali teknik tongkat terakhir, ekspresi lain dari Ladetia sama sekali berbeda jauh dari informasi yang telah dia kumpulkan. Kiem An tidak bisa membayangkan. Tapi Ladetia bisa berhasil melatih tubuh dewa penekan penjara. Dia juga bisa melatih teknik kultivasi terbang. Dia curiga tidak tahu dari mana Ladetia sebenarnya mempelajari teknik-teknik kultivasi ini, karena dia tahu betul seni bela diri yang diambil Ladetia dari pavilion penyimpanan kitab suci sama sekali tidak bisa memiliki efek seperti itu. Dia memeras otak tapi tidak juga menemukan jawaban. Mungkinkah itu benar-benar berkat pembahasan ilmu bulan berlalu dan 6 jurus kecil Kunpeng? Tapi dia langsung menggelengkan kepala dengan kuat, menyangkal dugaannya yang konyol. Kepalanya sakit sekali, bagaimanapun juga tidak mungkin melatih hasil seperti itu. Tak disangka Dao Huang tiba-tiba muncul, mengangguk dan berkata, "Pikiranmu tidak salah." Dao Kong menjelaskan kepadanya, aura yang meletup saat Ladetia terbang adalah Kunpeng. Dao Kong berteriak dengan serius, "Tim penegak hukum." Setelah itu, dia menyampaikan perintah tetua agung kepada tim penegak hukum, menyuruh mereka segera menangkap Ladetia. Tim penegak hukum memang bertindak cepat, dalam sekejap mata mereka sudah mengepung ketiga orang itu, mencegah mereka melarikan diri. Ketiganya melihat sekelompok orang berpakaian hitam mengelilingi mereka, langsung mengerti bahwa ini adalah orang-orang dari tim penegak hukum. Nem Huaingan saat itu berwajah penuh kecemasan dan keraguan, bertanya kepada Ladetia, "Kakak sudah menimbulkan masalah besar apa lagi?" Jelas-jelas Liu Yuan yang menyerang duluan. Namun, berbeda dengan ketegangan kedua orang itu, wajah Ladetia tetap menunjukkan ekspresi tenang dan tidak gentar. Dia mendengus dingin. Orang tua cerewet, dia ingin melihat apakah pemimpin tim penegak hukum datang untuk menangkapnya atau bagaimana kedua tetua Dao Hang akan menghukumnya. Memang tidak mengecewakan, Dao Hang tidak membiarkannya menunggu lama. Orang tua itu berbicara dengan lantang, penuh dengan kebenaran, menuduh Ladetia berkolusi dengan gerbang iblis 9 suci, mencuri teknik rahasia kekaisaran milik sekte ini. Dia memerintahkan tim penegak hukum untuk segera menangkap Ladetia. Ladetia diikat dengan tangan ke belakang, 2 orang mengawalnya menuju balai musyawarah. Semua orang bahkan tidak repot-repot bertanya, sudah langsung memanggilnya mata-mata. Tetua Agung mulai memarahi Ladetia, mengatakan bahwa sejak dia tiba di sekte kuno, tidak ada satu hari pun tanpa menimbulkan masalah. Tapi belum sempat beliau selesai bicara, Ladetia sudah menyela dan bertanya balik, "Hai Tetua Agung, apakah Anda juga percaya pada omong kosong ini?" Melihat sikap Ladetia yang sombong, sama sekali tidak ada niat mengakui kesalahan, Tetua Agung dan para tetua lainnya berteriak marah padanya. "Kurang ajar!" Para tetua lainnya hanya diam tidak bicara. Kecuali Dao Hang, yang paling gencar menentang Ladetia. Dengan tegas menyatakan, ini sama sekali bukan desas-desus tak berdasar. Dao Hang satu persatu menunjuk Ladetia dan menuduhnya dengan serius. Dao Hang melaporkan kepada para tetua bahwa dia telah berkolusi dengan gerbang iblis 9 suci, mencuri teknik rahasia kekaisaran sekte ini, dan mengusulkan agar Ladetia segera dihukum dan disiksa. Ladetia tetap tersenyum santai dan berkata, "Dao Hang, kalau Anda mau menjatuhkan tuduhan besar seperti itu padaku, Anda harus menyajikan bukti nyata, kan?" Dao Kong menjawab dengan dingin, "Hari ini saat kamu bertarung dengan Liu Yuan, dalam sekejap kamu bisa meletupkan niat bertarung Kunpeng. Padahal teknik kultivasi ini adalah teknik rahasia dalam teknik kekaisaran 6 transformasi Kunpeng milik sekte ini. Sebelumnya, kamu bahkan membantahku, mengatakan bahwa sekte ini tidak pantas ditargetkan oleh gerbang iblis. Sekarang kelihatannya, gerbang iblis sudah lama menginginkan teknik rahasia sekte kita.
Mungkin gerbang iblis 9 suci telah menemukan semacam teknik rahasia yang bisa menyembunyikan tingkat kultivasi agar kamu bisa menyamar sebagai tubuh fana, bersekongkol dari dalam dan luar untuk memainkan sandiwara besar. Akhirnya, dia berkata lagi, kamu sepenuhnya bisa menggunakan cara tertentu untuk mengambil manual rahasia dari pavilion penyimpanan kitab suci, menyembunyikannya di antara tumpukan teknik bela diri manusia fana untuk mengelabui semua orang. Dia bahkan dengan hati-hati menduga bahwa setelah Ladetia berhasil mempelajari manual rahasia itu, dia pasti akan membakar semua bukti. Daokong mengira alasannya sangat kuat. Untungnya, Ladetia yang arogan secara tidak sengaja melepaskan niat tempur Kunpeng sehingga terbongkar. Setelah mendengar itu, Ladetia terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Dia tertawa sambil menyindir perkataan pria itu. Secara lahiriah, sepertinya bukti sudah jelas, tapi pada akhirnya, itu hanyalah dugaan subjektif sepihak dari kau. Daokong melihat dia tidak hanya tidak mengakui kejahatannya, tetapi juga membalas dengan mengejaknya, sehingga kemarahannya semakin tak tertahankan. Dia berteriak keras meminta dia menjelaskan asal-usul 6 perubahan Kunpeng. Ladetia menjawab dengan percaya diri. Aku hanya mempelajari 6 jurus kecil Kunpeng, dan dari sana memahami serta mengembangkan prinsip di dalamnya. Bakatku melebihi orang lain. Apa kalian, para tetua, tidak memperbolehkannya? Dao Huang semakin murka, tentu saja tidak percaya bahwa seseorang dengan tubuh fana seperti Ladetia dapat menyimpulkan teknik kaisar yang adiluhung dari teknik kultivasi dasar. Apa yang kau katakan, Tetua Agung, yang sedari tadi diam mengamati keduanya beradu argumen? Akhirnya angkat bicara, Dao Hang. Tak disangka, Tetua Agung justru menyuruh orang untuk melepaskan ikatan Ladetia. Tetua Agung menjelaskan, menurutku perkataan Ladetia juga masuk akal. Bagaimanapun, kita memang tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan dia mencuri manual rahasia. Begitu ikatannya dilepaskan, Ladetia menggosok-gosok pergelangan tangannya yang sakit, lalu membuka mulutnya dan berkata, bukanlah karena aku terlalu hebat sehingga Tetua Daokong terus-menerus salah paham. Dia berniat bertaruh dengan Tetua Agung.